sunshine. He's the one who puts the moon in the sky. He's the one who hung the stars one by one. He's the one who makes the birds sing. He's the one who makes your dreams so high. He's the one who makes me smile. Day by day, Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Yeah, 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 yeah. Better than Spider-Man. Yeah, 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 yeah. Better than Superman. Yeah, 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 yeah. Better than Batman. Shalom adik-adik. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa, Allahku besar. Yes, yes, yes. Gimana Kak Jun, sudah semangat? Wah, kayaknya belum semangat ya Kak. Yuk, coba kita tepuk semangat dulu ya Kak. Ya, betul. Coba adik-adik, kita tepuk semangat ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Wah, semangat sekali ya Kak. Kita senang ya Kak, di sini Wah, bisa ibadah senang bersama sekali. dengan adik sekolah minggu walaupun kita Betul, Kak. berbeda tempat ya Kak ya. Betul sekali. Nah, di sini ada Kakak Dovan. Kak Juan. Kak Friska, Kak Rona. Ya, semua sudah berkumpul di sini untuk menyatukan hati, kita bisa beribadah bersama. Oke adik-adik, sudah siap? Bagaimana Kak Jun? Kira-kira hari ini udah cantik belum ya? Ih, pasti sudah kakak. Dan Alkitabnya sudah disiapkan ya adik-adik ya? Dengan persembahan Kak? Oh, betul sekali dengan persembahan. Sudah disiapkan alat tulisnya juga ya. Oke. Kita mau mulai ibadah kita ya kak? Ya, baiklah adik-adik. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mulai beribadah ya. Allah kita adalah Allah yang besar yang sudah menciptakan langit, bumi dan semestanya. Seperti lagu pagi hari ini kita mau lagi lagu Allahku besar. Ya, siap ya adik-adik? Iya. Boleh bangkit berdiri, ikutin gerak-gerakan kakak sekolah minggu semua di sini siap? Siap, kakak mama papanya juga boleh bangkit berdiri ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia.
tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Engkau telah memberkati kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami memulai ibadah kami. Tuhan, tolong pimpin kami dari awal hingga akhir ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik, kita akan angkat pujian Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Nah, kita harus selalu berjalan dengan Tuhan Yesus ya, Kak? Benar, Kak. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Yang kedua ya. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Ya, sekarang adik-adik, kakak mau mengajak kita semua, khususnya adik-adik yang di rumah untuk membaca ayat bulanan. Alkitabnya sudah disiapkan, Kak? Pasti sudah ya, Kak? Ya, oke, kalau begitu boleh ikutin kakak ya. Markus pasal 16. Ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Kita ulangi lagi yuk, Kak. Boleh, kita pakai gerakan ya. Ya, pakai gerakan. Oke. Markus pasal 16. Ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Ya, itu ayat bulanan kita ya. Ya, dihafalkan ya adik-adik ya. Adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun, sebelum itu kita mau angkat pujian dulu ya. Kita mau angkat pujian baca kitab suci. Adik-adik pakai gerakan ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau
selamat hari Minggu untuk kita semua. Dan sekarang mari kita bersama-sama berdoa untuk kita siap mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sungguh amat baik bagi kami semua. Kau berikan kami kesehatan dan juga waktu dan kesempatan pada hari Minggu ini untuk kembali mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua, berkati hati kami, supaya kami dapat mendengar dengan baik dari firman-Mu. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari Minggu ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan sebagaimana tertulis di dalam kitab Daniel pasal yang ketiga ayat 24 hingga dengan ayat yang ke-29. Apakah adik-adik semua sudah membuka Alkitabnya? Sudah? Ayo, Inang Pendeta tunggu ya. Kitab Daniel pasal 3 ayat 24 hingga ayat 29. Sudah ketemu? Sudah? Oke, mari kita membaca bersama-sama. Ikuti ya di dalam hati ya. Inang Pendeta akan membacakan. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang itu tidak mempan oleh api, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya, dan telah menaruh percaya kepadanya, dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka, karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah, bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal, dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Itulah isi dari firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan juga bersama dengan orang tua hari ini, sudah pernah sebenarnya ya mendengarkan kisah tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sebenarnya ada 4 orang yang dibawa oleh Raja Babel, Raja Nebukadnezar, ke negerinya, yaitu Daniel satunya lagi. Tapi di sini dikisahkan tidak ikut Daniel. Sadrak, Mesak, Abednego dibawa ke kerajaan Babel. Lalu apa yang dilakukan oleh raja kepada mereka? Karena mereka itu orang-orang yang pintar, orang-orang yang sehat,
Raja Nebukadnezar menyukainya. Lalu karena raja suka, disediakan segala fasilitas untuk mereka supaya mereka mau hidup seperti orang-orang di kerajaan Raja Babel. Semuanya disediakan. Tetapi Sadrak, Mesak, Abednego, sekalipun mereka berada di negeri asing, mereka tetap ingat, mereka tetap percaya kepada Tuhan. Suatu waktu Raja Nebukadnezar membuat patung untuk disembah oleh semua orang-orang yang ada di kerajaan Babel. Semua orang harus menyembahnya. Nah, coba adik-adik bisa lihat ya, sedikit saja. Kurang kelihatan ya? Oh, dia membangun patung yang sangat besar. Dan semua orang harus menyembah patung itu. Tetapi Sadrak, Mesak, Abednego, mereka ingat firman Tuhan. Mereka ingat, mereka hanya harus percaya kepada Allah saja. Mereka ingat firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, ingat nggak titah pertama? Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku, kata Tuhan. Oh, itu mereka ingat. Mereka juga ingat dengan titah yang kedua. Jangan ada padamu. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, yang ada di bumi, atau yang ada di air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Mereka ingat itu. Lalu ketika dikatakan perintah raja, oh kalau raja memerintah ada yang bisa menolak enggak? Enggak ada kan? Tetapi tiga orang ini, Sadrak, Mesak, Abednego, karena firman Tuhan ada di dalam hatinya, mereka ingat Tuhan, mereka tidak mau. Dan siapa saja yang tidak mau menyembah, tidak mau mengikuti perintah raja, ada hukuman berat. Hukuman berat apa? Mereka akan dimasukkan ke tungku api yang bernyala-nyala. Semua orang membujuk Sadrak, Mesak, Abednego, termasuk raja. Tetapi Sadrak, Mesak, Abednego tetap berkata, kalau kami harus dimasukkan ke sana, kalau Tuhan kami mau melepaskan, kami dilepaskan. Tapi seandainya Tuhan kami tidak melepaskan kami, harap raja tahu ya, katanya, kami tidak akan menyembah kepada patung itu. Wah, mendengar itu raja pasti geram. Lalu dia berkata, ayo campakkan saja mereka bertiga ke dalam tungku api yang bernyala-nyala dan buat lebih panas lagi. Lalu Sadrak, Mesak, Abednego diikat, lalu dimasukkan ke tungku api yang bernyala-nyala. Orang yang mengangkatnya itu saja sampai terluka. Mereka tergeletak karena panas api yang menyala-nyala itu. Lalu Sadrak, Mesak dimasukkan ke dalam tungku api. Apa yang terjadi? Nah, tadi kita dengarkan firman Tuhan katakan, Raja Nebukadnezar melihatnya. Apa yang dia lihat? Dia sangat terkejut. Dia heran. Kok ada 4 orang? Tadi kan ada 3. Dia katakan kepada para pengawalnya, hei, tadi kan ada 3, kok jadi 4? Ya, benar Raja, ada 4. Kenapa jadi ada 4 ya? Oh, ternyata Tuhan yang mereka percayai, yang mereka selalu ingat, menyertai mereka. Apa yang terjadi? Tuhan bersama dengan mereka di dalam api yang bernyala-nyala itu. Wah, dilihat oleh Raja Nebukadnezar, dilihat oleh para pengawal. Ada 4 orang. Sadrak,
Mesak, Abednego. Ada yang lain menyertai mereka. Siapa yang menyertai itu? Yang menyertai mereka adalah Tuhan Allah yang mereka percayai. Mereka ingat, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Mereka pegang itu erat-erat di dalam hatinya. Mereka percayai, mereka taat. Tidak boleh menyembah yang lain kecuali Allah. Mereka pegang teguh itu. Dan terjadilah sesuatu yang luar biasa. Raja Nebukadnezar yang tidak mengenal Allah, Sadrak, Mesak, dan Abednego terkejut, heran. Dia pun datang mendekati dan melihat sesuatu yang ajaib. Waktu orang yang mengangkat dia masuk ke dalam tiang api terbakar. Tetapi ketika raja melihatnya tidak terjadi apa-apa. Dan dia berkata kepada Sadrak, Mesak, Abednego, keluarlah. Sadrak, Mesak, Abednego kemudian keluar. Mereka berjalan menemui Raja Nebukadnezar. Dan apa yang terjadi setelah itu? Mereka keluar, semua isi istana, para pekerja-pekerja di istana, penguasa-penguasa, bupati, menteri, semua yang bekerja di istana berkumpul. Mereka melihat dan datang kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Wah, ini sesuatu yang luar biasa. Mungkin mereka pegang ya, si Sadrak, si Mesak, Abednego, mereka pegang. Dan apa yang mereka lihat? Wah, rambut di kepalanya tidak hangus. Padahal rambut ya, kalau kena sedikit api pasti terbakar. Lalu mereka pegang jubahnya, mereka pegang bajunya. Wah, tidak hangus. Tidak ada yang berubah. Sebagaimana mereka masuk, seperti itu juga keluar. Luar biasa Tuhannya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka cium. Tidak bau apa-apa, tidak ada bau kebakaran sedikit pun. Ini sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang luar biasa. Raja Nebukadnezar yang tidak mengenal Tuhan Allah Sadrak, Abednego itu berkata, terpujilah Tuhan Sadrak, Tuhannya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Karena dia telah mengutus malaikatnya. Oh, dia tahu Tuhan menjaga, melindungi orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan menjaga, melindungi anak-anak yang percaya kepadanya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, anak-anak sekolah minggu, percaya kepada Tuhan, selalu ingat Tuhan. Iya dong, harus ya. Tetap percaya kepada Tuhan, tetap taat kepada Tuhan, dan ingat firman-Nya, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Jangan menyembah patung, jangan percaya kepada Allah lain. Sadrak, Mesak ingat itu. Lalu Raja Nebukadnezar melihat sesuatu yang ajaib terjadi. Tuhannya Sadrak, Tuhan Mesak, Tuhan Abednego, Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus yang sangat mengasihi kita. Terpujilah dia, kata Raja Nebukadnezar. Setelah dia mengatakan itu, dia lihat semua yang terjadi. Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego itu luar biasa. Tidak pernah terjadi seperti ini. Dia melindungi, dia menyelamatkan. Dan ini anak-anak Tuhan mau menyerahkan tubuhnya, tidak takut. Mereka lebih takut kepada Tuhan daripada kepada raja. Walaupun mereka tidak melihat Tuhan, mereka melihat raja, mereka lebih takut kepada Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan. Lalu apa yang dilakukan oleh Raja Nebukadnezar? Dia memberikan perintah kepada seluruh wilayah kekuasaannya. Ketika Raja Sadrak, Mesak, Abednego datang, kemudian Raja memberikan perintah. Apa perintahnya? Perintahnya itu ialah
bahwa semua orang di wilayahnya, semua orang yang ada di bawah kekuasaannya, tidak boleh seorang pun yang mengucapkan penghinaan. Tidak boleh seorang pun yang mengata-ngatai. Tidak boleh seorang pun membuli orang yang percaya kepada Allah, Mesak, Sadrak, dan Abednego. Luar biasa bukan? Tuhan Allah menjaga dan melindungi. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selalu ingat firman Tuhan. Ingat titah pertama dan kedua, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Jangan menyembah Allah lain. Jangan percaya kepada Allah lain. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ini Sadrak, Mesak, Abednego setia, taat, percaya. Mereka setia, taat, percaya karena tetap berpegang kepada firman Tuhan. Jadi firman Tuhan inilah yang bisa membuat mereka punya keberanian. Sekalipun dibully, mereka tetap percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kalau ada yang mengejek, kalau ada yang mungkin mengata-ngatai, ih orang Kristen katanya gitu. Malu? Tidak perlu malu. Takut? Jangan takut. Ada cerita-cerita di dalam Alkitab kita ini memberitahukan seperti hari ini. Jadi tetap percaya, tetap setia, tetap taat kepada Tuhan. Dan paling utama adalah ingat firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang menuntun. Dan apa yang terjadi? Sebuah keajaiban. Ya, Tuhan menjaga Sadrak, Mesak, Abednego. Wah, tidak terbakar, tidak hangus, rambutnya pun tidak hangus, bajunya pun tidak bau apa-apa. Mereka biasa-biasa saja, fine-fine saja bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan, oke. Kalau ada yang membuli, kalau ada yang mengata-ngatai, tetap setia, percaya kepada Tuhan. Tuhan Maha Kuasa. Tuhan menunjukkan kuasanya, itu yang kita lihat di dalam firman hari ini. Jadi anak-anak sekolah minggu, adik-adik yang dikasihi Tuhan, percaya kepada Tuhan, taat perintah Tuhan, ingat firman Tuhan. Tuhan Maha Kuasa. Tuhan menyatakan kuasanya, sehingga orang yang tidak percaya bisa menjadi percaya. Karena apa? Karena orang yang percaya itu, anak-anak sekolah minggu pegang firman Tuhan, dan firman Tuhan itu bekerja. Lalu kita lihat tanda-tanda kuasa Allah. Semoga adik-adik sekolah minggu tetap ingat ya, firman Tuhan itu berkuasa untuk melindungi. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami anak-anak sekolah minggu supaya tetap ingat firman Tuhan, percaya firman Tuhan, dan taat kepada perintah Tuhan. Sehingga kami boleh melihat betapa kuasa Tuhan besar terjadi di dalam hidup kami. Dengarkanlah Tuhan doa kami, terpujilah nama-Mu. Amin. Adik-adik, tadi dalam khotbah Inang Pendeta ada 3 orang tokoh dalam Alkitab yang dimasukkan ke dalam api. Adik-adik tahu nggak? Masih ingat nggak namanya siapa? Coba sebutkan adik-adik. Ya benar, namanya Hebat. Sadrak, Mesak, dan dan Abednego ya Kak. Kita masih ingat ya? Masih ingat kakak. Oke. Tapi Kak Juan mau tanya ya Kak, Iya. kenapa ya walaupun mereka dimasukkan ke dalam api, tapi mereka kok nggak terbakar ya Kak? Ya, itu karena mereka taat, percaya kepada Tuhan. Wah. Kemudian iman mereka itu yang menguatkan sehingga Tuhan selalu menolong orang yang selalu taat kepada. Seperti Abednego tadi ya, dengan Mesak, Abednego, dan Sadrak. Betul sekali Ya. Kak. Oke, adik-adik kita mau mengumpulkan persembahan. Boleh disiapkan persembahannya. Dan sebelum persembahan kita mau bernyanyi. Kita mau angkat pujian, mengikut Yesus keputusan.
Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami, surauan berkat-Mu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya anugerah Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nyalah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Tuhan memberkati kita. Ya adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kakak mau memberitakan pengumuman. Yang pertama, minggu depan tanggal 31 Mei 2020 kita masih melakukan ibadah secara online ya di rumah masing-masing. Diingat ya adik-adik ya. Kemudian yang kedua, guru sekolah minggu mengajak anak sekolah minggu untuk menceritakan kisah yang bertemakan kehebatan Tuhan dalam keluargaku. Ya, kakak ulangi sekali lagi. Mengajak adik-adik anak sekolah minggu HKBP Bandung Barat untuk menceritakan kisah yang bertemakan kehebatan Tuhan dalam keluargaku. Nah, bagaimana caranya? Itu dengan durasi video kurang lebih sekitar 3 menit ya. Siapkan selama seminggu adik-adik sudah bisa merencanakan apa yang akan dikirim ya ke guru sekolah minggu. Nah, ini nanti di video ini akan tolong dikirim ke nomor WhatsApp guru kelasnya masing-masing ya, disertai dengan nama lengkap, borunya, kemudian kelasnya ya. Adik-adik ditunggu loh videonya ya, bersama dengan mama papa ya, tentunya Kak Juannya. Oke, kemudian pengumuman selanjutnya untuk persembahan masing-masing keluarga itu diharapkan untuk memberi pembatas pada amplop untuk menandai persembahan umum dan persembahan sekolah minggu. Ini khusus buat mama, papa, amang, inang yang ada di rumah. Dan satu lagi adik-adik, di akhir video akan ada pengumuman pemenang lomba menceritakan tentang kenaikan Tuhan Yesus ya adik-adik. Ditunggu ya, dan pemenangnya akan bisa dilihat di bawah nih nama-namanya. Nah, ibadah kita sudah selesai Kak. Iya. Kita tutup dengan jargon ya, karena tiap minggu kita punya jargon ya Kak. Supaya Kan? adik-adik kita juga tahu Ya, ya. adik-adik sudah hafal ya. 1, 2, 3. Di rumah saja, jaga kesehatan dan tetap berdoa. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, nama saya Hendra. Kelas
Saya Lucky Perdana Sinuran. Saya kelas 2 SD. Sekarang saya mau menghafal Alkitab yang tertulis Lukas 11 ayat 10. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu akan dibukakan. Semoga Tuhan memberkati kita semua ya teman-teman. Sampai jumpa lagi. Dadah. Hai teman-teman, nama saya Riri. Saya dari kelas TK. Ayat hafalanku dari Perjanjian Baru, Lukas 11 ayat 10. Lukas 11 ayat 10. Karena setiap orang yang meminta
Yesus berasal dari sorga. Tuhan Yesus akan datang kembali untuk menjemput kita dan orang percaya. Kenaikannya ke sorga, kita memiliki jaminan tempat di sorga dan pengharapan yang pasti, menjamin kehidupan kita dan menyertai kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya di bumi. Terima kasih. Halo kakak guru sekolah minggu dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Rebecca Nababan, kelas 5. Saya punya jagonya nih. Jagonya adalah di rumah aja, jaga kesehatan, tetap berdoa, dan bersukacita. Hari ini saya mau menceritakan tentang kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus naik ke surga 40 hari setelah kebangkitannya. Murid-murid Tuhan Yesus menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus naik ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah, seperti tertulis di dalam Markus 16 ayat 19. Tuhan Yesus terangkat naik ke langit dan hilang dari pandangan murid-muridnya setelah tertutup awan, dan mereka tercengang. Tiba-tiba berdirilah dua malaikat Tuhan berpakaian putih-putih, mengingatkan mereka untuk mengingat pesan Tuhan Yesus yang sudah diberikan Tuhan Yesus kepada mereka, bahwa mereka akan menjadi saksi di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Lalu mereka sujud menyembah Tuhan Yesus. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dan sangat bersukacita, seperti tertulis di dalam Lukas 24 ayat 50 sampai 52, bahwa Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang-orang percaya. Semoga peristiwa kenaikan Tuhan Yesus